Oke, kita mulai ya teman-teman. Hari ini saya kebetulan sendiri. Biasanya saya ditemani oleh Mbak Agnes sebagai admin sekaligus moderator. Tapi kebetulan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, saya sendiri dan insya Allah besok hari Selasa bisa bergabung bareng dengan kita Mbak Agnes. Thank you teman-teman yang sudah bergabung. Sebentar izin saya memperbaiki audionya. Suara saya terdengar teman-teman? Boleh dong tulis di kolom chat seperti apa terdengar? Atau boleh kasih tanda jempol atau apapun sebagai test case. Oke, patah-patah. Gimana yang lain? Terdengar baik. Kalau ada yang patah-patah, izin sebentar untuk memperbaiki. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah jelas suara saya. Sudah ya. Thank you semuanya. Bismillah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam belajar yang warahmatullah. sudah bergabung di kelas ini. Selamat malam semuanya. Salam kenal luar biasa. Sebelum memulai, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eko Prasetyo, saya adalah founder dari Ruang Belajar. Hari ini kita ada di program kelas mental block terapi, di mana dalam 2 hari ke depan kita akan mencoba belajar, mengenali, dan kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Program mental block terapi sudah memasuki angkatan ke-7 dalam 2 tahun ini. Di tahun 2022 kemarin kita melakukan 4 kali dalam setahun. Ini adalah di sesi ketiga, artinya terakhir. Di tahun ini insya Allah sudah nggak ada lagi kelas online. Eh, Kalau semuanya lancar, di November atau Desember kita akan ada versi e-course-nya. Jadi teman-teman yang nggak sempat mengikuti kelas secara online full bisa ambil program e-course-nya. Kemudian eh, selain program mental block terapi, ada beberapa program lain yang kami adakan. Ada kegiatan secara rutin. Tiap bulan kita ada webinar yang kemudian khusus untuk member atau khusus untuk mereka yang telah mengikuti program kami. Ada juga eh, webinar yang sifatnya juga umum untuk teman-teman semuanya. Saya Ko Prasetyo, asal saya dari Kota Banyuwangi. Mungkin teman-teman ada yang dari Kota Banyuwangi. Kemudian 2020 ruang belajar ini mulai ada. Alhamdulillah sudah 3 tahun. Di bulan Oktober nanti tepat di 3 tahun. Kemudian apa yang melatar belakangi ruang belajar ini ada? Sebenarnya niatannya adalah untuk berbagi. 2017 kemarin saya kebetulan dapat kesempatan untuk beasiswa. Jadi izin untuk memperkenalkan riwayat singkat saya. Saya lulus S1 2007 dari Pendidikan Ekonomi. Kemudian di 2012 saya menyelesaikan program S2 saya. Saya mengambil Master Ilmu Ekonomi. Kemudian saya aktif mengajar sebagai seorang dosen mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 kalau nggak 2022. Jadi hampir sekitar 11 tahun mengajar di kampus. Kemudian mulai mengajar di sekolah sejak tahun 2007 sampai dengan hari ini. Jadi saya seorang guru juga sebagai seorang dosen. Sejak 2010 saya ada di Kota Lumajang, Jawa Timur, di salah satu sekolah di sana sampai dengan hari ini. Kemudian kenapa program ini ada? Lebih karena saya ingin berbagi itu. Basic saya adalah ekonomi, pendidikan ekonomi, ilmu ekonomi, makro. Kemudian di tahun 2017 saya sekolah lagi. Saya dapat beasiswa, mengambil S2 lagi, tapi fokus ke pendidikan bisnis dan manajemen, lebih ke mikroekonominya. Jadi sebenarnya latar belakang saya adalah orang ekonomi, teman-teman, yang fokus sebagai seorang akademisi di bidang ilmu ekonomi. Lebih tepatnya di keuangan. Jadi kalau ditanya mana spesifikasinya,
Tesis saya membahas tentang sumber daya manusia, membahas tentang pengelolaan keuangan pribadi. Pada saat itu saya mengangkat tentang bagaimana seorang guru non PNS, guru-guru GTT bisa survive, bisa mengelola uang mereka dan mereka bisa bertumbuh. Kemudian di tahun 2000, tesis saya yang kedua membahas tentang intensi, niat, teori niat, bahwa niat kita punya pengaruh besar. Dan dalam perjalanan saya belajar ilmu ekonomi, ada satu bidang di belakang layar, yakni psikologi. Pada akhirnya saya menekuninya, saya belajar hipnoterapi, saya belajar positif psikologi, saya belajar NLP, saya belajar berbagai keilmuan lain yang mensupport saya. Kemudian saya mempelajari human design, saya mempelajari uh, konsep-konsep metafisik yang terkait dengan law of attraction dan sejenisnya. Ketika berbicara tentang LOA dan sejenisnya, saya berkenalan dengan konsep itu tahun 2005. Pada saat saya masih kuliah, saya punya seorang sahabat baik. Dia memberi banyak artikel kepada saya dengan tema-tema fisika kuantum. Itu membuat saya tertarik dan pada akhirnya di tahun 2006, akhir awal 2007, saya menulis satu novel. Pada saat saya menyelesaikan sebuah skripsi di tengah-tengah kebosanan dengan keilmuan dengan perspektif ilmiah, akhirnya saya mengarang sebuah novel dengan basisnya adalah fisika kuantum. Saya mengangkat tentang ada seseorang yang kelenjar pinealnya bekerja abnormal sehingga dia punya serotonin yang berlebihan sehingga dia menciptakan halusinasi dan lain sebagainya. Pendek kata, dia menjadi seorang peramal yang hebat. Saya mengangkat kehidupan seorang peramal tapi dengan perspektif sains yang pada akhirnya dia bisa meramalkan kematiannya sendiri. Itu satu novel yang pernah saya tulis. Jadi pergelutan saya di bidang fisika kuantum itu saya sajikan secara fiksi. Tapi novel itu nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena saya lulus, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika saya jenuh ngerjakan skripsi, akhirnya saya nulis. Tapi ketika saya lulus, nggak ada lagi motivasi. Uh, Masih kesimpan. Beberapa tulisan itu menjadi realita hari ini. Beberapa realita-realita baik itu kemudian saya sadari. Bahkan anak pertama saya, cewek, tanggal lahirnya persis seperti yang saya tulis di novel itu. Tokoh yang saya angkat namanya Maide atau Maida, dengan bahasa seolah-olah dia keturunan Jepang, dikasih nama Maida, berasal dari kata Laksamana Maida. Sebenarnya saya mengambil dari May Day, 1 Mei, hari buruh. Dan anak pertama saya lahir di 1 Mei. Saya mengasumsikan dia lahir di hari itu, dan ternyata itu. Jadi amazing memang menekuni dunia itu. Kemudian akhirnya saya beralih ke psikologi. Saya menekuni itu. Kenapa? Ketika saya melakukan riset di tahun 2009 sampai dengan 2012, saya sebagai dosen muda dapat beberapa hibah penelitian. Saya fokus pada kehidupan nelayan, utamanya bagaimana seorang nelayan mengelola uang. Kemudian saya meneliti tentang PKL, teman-teman PKL bagaimana mereka mengelola uang. Teman-teman guru non-PNS bagaimana mereka mengelola uang. Ujung di balik itu semua adalah aspek mental. Ujung dari semua permasalahan itu adalah emosi, mindset, dan lain sebagainya. Ada orang-orang dengan kekuatan mental yang baik, dia mampu bertumbuh. Sementara mereka yang punya banyak sumber daya, tapi mereka punya mental yang lemah, akhirnya mereka juga nggak berdaya. Kemudian saya bergeser risetnya ke bidang-bidang entrepreneurship, kewirausahaan. Saya kemudian berkenalan dengan konsep self-efficacy, self-esteem, self-image, dan lain sebagainya. Semua adalah konsep-konsep psikologi yang menunjang kesuksesan seseorang. Bagaimana performa bisnis seseorang ada di situ. Ketika S2, riset-riset saya ada di situ, dan itulah yang kemudian menghantarkan saya menekuni bidang yang sebenarnya nggak bidang baru, tapi bagian dari yang selama ini saya pelajari. Banyak teori yang saya pahami, teori perilaku konsumen, kemudian teori eh, tentang konsumsi, teori apapun, sebagian besar teori-teori ekonomi itu bidang keilmuan yang dipakai, teori dasar yang dipakai adalah psikologi. Tesis saya membahas tentang niat, teori yang saya pakai adalah teori of planned behavior, teori tindakan terencana. Itu juga murni bidang psikologi.
ilmu dasarnya yang kemudian dimasukkan ke dalam bidang keilmuan ekonomi. Kemudian kita mengenal psikologi terapan, bagaimana psikologi dibawa ke dunia bisnis, bagaimana psikologi dibawa ke dunia eh, keuangan dan sejenisnya. Jadi sekilas tentang saya, teman-teman, channel YouTube Ruang Belajar hadir pada saat pandemi. Pada saat itu saya bingung saya harus bagaimana ketika mengajar. Akhirnya semua materi kemudian saya sajikan. Dan setelah saya menyajikan semua materi, saya bingung terus saya apa lagi gitu. Saya masih ingat pada tahun 2017 ketika saya mau berangkat ambil beasiswa, berangkat sekolah, saya berdoa ke Allah. Saya nanya, ya Allah ini buat apa lagi? Gitu. Kenapa saya harus sekolah lagi? Saya cuma bilang, ya sudahlah izinkan saya, beri saya ruang, beri saya tempat untuk membagikan apa yang saya punya hari ini. Maka kemudian channel ini saya beri ruang belajar. Saya anggap ini adalah jawaban dari doa yang selama ini saya dapatkan ketika saya mau melanjutkan studi saya. Awal tahun kemarin saya sempat ikut seleksi ambil S3 untuk beasiswa, tapi belum berhasil teman-teman. Doanya saja di Januari insya Allah saya akan mencoba lagi. Gitu. Itu teman-teman ya perkenalan, kalau ada yang dari Banyuwangi boleh silakan berkunjung ke tempat saya, kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi. Kita langsung fokus ke apa yang akan kita diskusikan sekarang. 2 hari kita belajar tentang mental block terapi. Gitu. Maka sebelum kita membahas tentang bagaimana menterapi mental, ada baiknya kita memahami mental itu apa dan pengaruhnya terhadap pencapaian kita apa. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu mental block, kemudian mental block dan pencapaian, kemudian kita belajar mencoba memetakan ada di level mana mental block kita. Ini early ya, early artinya kuesioner sederhana yang akan kita pakai untuk memetakan diri kita. Mudah-mudahan kita dalam kondisi baik semuanya. Makanya tadi sebelum memulai saya menyarankan kepada teman-teman tolong siapkan alat tulis minimal ballpoint dan satu kertas. Karena nanti ada beberapa pertanyaan yang jawabannya teman-teman bisa langsung ditulis di kertas itu. Oke teman-teman, kita lanjut sebentar. Nanti kalau ada pertanyaan, apa sih mental block itu? Gitu. Ada dua kata di sini, ada mental dan ada block. Gitu. Block itu semacam apa ya, yang menghambat. Blok itu bisa kita artikan ada kata blokade, ada kata balok-balok yang disusun, kemudian ada penjara atau apapun. Jadi penghambat. Mental bisa kita maknai sebagai psikologis, emosi, dan sejenisnya. Jadi kalau dari arti makna harfiah, kita dapat memaknai bahwa mental block itu adalah uh, emosi atau aspek psikologis yang ada pada diri kita yang kemudian menghambat. Menghambat apa? Menghambat tujuan kita, teman-teman. Takut itu baik, tapi takut itu juga bisa membawa keburukan. Takut pada ular buat mereka, orang-orang awam seperti saya, seperti teman-teman, itu baik karena itu menyelamatkan. Takut naik motor dengan kecepatan tinggi, itu juga baik karena membuat kita tidak ada dalam level kecepatan yang tinggi. Mungkin 40-50 km per jam udah cukup. Tapi buat seorang pembalap, ketika dia naik dalam kecepatan tinggi, dia punya ketakutan. Terlebih tujuan dia adalah menjadi seorang pembalap. Ini hambatan. Maka di titik ini, sebenarnya ukuran mental block itu adalah tujuan. Kalau teman-teman nggak punya tujuan dalam hidup, saya pastikan kita nggak perlu mengikuti program mental block terapi ini. Nggak perlu mengikuti kelas ini. Karena tujuan itulah yang membuat kita sadar ada hambatan nih. Ada orang yang bisa mencapai tujuannya dengan sangat nyaman, mudah, cepat. Ada sementara dia harus berjuang dengan sangat luar biasa, bahkan sulit untuk mencapainya, bahkan selalu gagal. Ketika dia berpikir dan mengevaluasi diri, ini apa yang salah dengan saya? Jangan-jangan ada yang menghambat saya. Hambatan itulah, hambatan psikologis itulah yang kemudian kita kenal sebagai mental block. Jadi semua tergantung tujuan. Kalau tujuan teman-teman ingin abundance, ingin berkelimpahan, ingin kaya,
kita butuh mengevaluasi diri. Tapi kalau memang tujuan hidupnya hanya sekedar ya sudahlah yang penting hidup, saya nggak perlu uang, saya nggak perlu harta benda, yang penting cukup untuk makan. Artinya dia memang nggak punya hambatan. Ketika dia bisa cukup makan setiap hari dan itu tercapai, selesai hidup dia. Apakah kita punya mental block atau tidak, itu tergantung apakah kita punya tujuan atau tidak. Apakah tujuan itu kita capai dengan mudah atau tidak. Ada yang tujuan hidupnya bahagia, kemudian dia merasa terbebani oleh rasa bersalah yang sangat luar biasa. Ia sulit sekali mengendalikan emosinya, amarahnya. Maka tujuan bahagia itu nggak bisa dia capai. Maka mental block dia adalah rasa bersalah. Rasa bersalah itulah yang membuat seseorang nggak berdaya. Yang membuat seseorang sulit untuk bahagia. Jadi ketika ditanya apa mental block, maka mental block adalah hambatan psikologis. Atau hambatan yang bersumber dari pikiran, keyakinan, yang kemudian membuat kita sulit untuk meraih tujuan kita. Apakah rasa takut itu mental block? Tergantung tujuan kita. Kita punya tujuan nggak dalam hidup? Jika kita menganggap kita nggak punya tujuan dan kita nyaman dengan rasa takut itu, ya sudah, bersahabat saja dengan rasa takut itu. Apakah rasa bangga itu mental block? Tergantung juga. Jadi segala sesuatu tergantung pada tujuan kita. Ada orang-orang yang gagal karena kebanggaannya. Dia terlalu bangga dengan dirinya, terlalu pede. Karena terlalu pede, terlalu bangga, terlalu menganggap dirinya hebat, dia luar biasa. Akhirnya dia apa? Ceroboh. Akhirnya dia nggak serius dalam melakukan sesuatu. Dia overconfident. Akhirnya membuat dia gagal. Akhirnya tujuannya nggak tercapai. Maka di titik ini, pride, kebanggaan, itulah mental block dia. Ada yang rasa minder yang menjadi hambatan dia. Dia punya kemampuan, dia hebat, tapi ketika harus menampilkan kemampuan itu, ketika dia harus menyampaikan apa yang harusnya disampaikan, dia nggak punya keberanian. Maka saya beberapa waktu lalu membaca satu buku yang sangat menarik, bahwa rasa percaya diri itu lebih penting dari kemampuan teknismu. Ketika kamu sudah punya rasa percaya diri yang tinggi, walaupun kemampuan teknismu biasa-biasa saja, maka rasa percaya diri itu akan mengupgrade kemampuan teknismu. Dengan catatan, rasa percaya dirimu tidak berlebihan sehingga menjatuhkanmu pada overconfident dan kebanggaan yang sangat semu. Jadi selama proporsinya tepat, ibarat orang masak racikannya tepat, maka percaya diri itu sangat bermanfaat. Ketika ditanya mental block itu apakah berhubungan dengan emosi negatif? Iya, tapi juga berhubungan dengan emosi positif. Contoh emosi positifnya apa? Bahagia, merasa cukup. Merasa cukup yang berlebihan sehingga dia nggak butuh apapun, sementara dia punya tujuan finansial yang sangat besar, bisa jadi itu menjadi hambatan kenapa selama ini dia nggak bertumbuh. Karena terlalu nyaman di zonanya, dia merasa cukup dengan income segitu. Berani, itu bagus. Tapi ketika terlalu berani, sehingga dia tidak melakukan perhitungan dengan matang, bisa jadi keberanian yang berlebihan itu yang menjadi sumber kegagalan dia. Confident yang berlebihan bisa menjadi sumber kegagalan dia. Artinya di sini ngomong mental block bukan sekedar ngomong emosi negatif dan positif. Dua-duanya bisa menjadi penghalang kita. Takut. Takut itu penting karena takut menjaga kita. Takut gagal, takut rugi, itu membuat kita melakukan kalkulasi. Membuat kita melakukan perhitungan, membuat kita melakukan simulasi, membuat kita belajar, membuat kita melakukan persiapan. Tapi takut yang berlebihan itu memenjara kita. Jadi sekali lagi, apapun yang berlebihan itu nggak baik. Mental block adalah emosi berlebihan yang menghambat kita. Apakah itu positif ataupun negatif. Kemudian kita geser ke gambar ini, teman-teman. Bahwa di sini saya menghadirkan dua hal. Ada conscious, ada subconscious. Bentar. Ketika kita hubungkan dengan ini, maka saya mengartikan dengan lebih simpel bahwa mental block adalah
sebuah program yang tertanam di pikiran bawah sadar, yang dimana program itu menghambat pencapaian kita. Ada seorang psikolog yang menyatakan bahwa apa yang tidak kita sadari itulah takdir kita. Apa yang tertanam di sini, ini berpengaruh 85% sampai dengan 92% terhadap kehidupan kita. Semua yang ada di sini ini menghambat. Semua yang kita nggak sadar dan terus berjalan, maka itulah takdir kita. Maka ketika kita mendiskusikan tentang mental block terapi, sebenarnya kita sedang melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar kita. Bagaimana kita memperbaiki dengan berbagai teknik yang tepat. Ada banyak cara. Afirmasi adalah salah satu caranya. Kemudian macam-macam cara, teman-teman. Kita nggak terbatas. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahwa semua yang tidak kita sadari, semua yang berjalan otomatis itu dikendalikan oleh sebuah program. Ketika kita bertemu dengan anjing menggonggong, apa reaksi otomatis kita? Lari. Kenapa lari? Ya memang udah programnya di situ. Tapi ada orang ketika bertemu dengan anjing, dia malah datang dan memberikan makanan. Dia melakukan itu secara alami dan otomatis. Ya memang itulah programnya. Ada orang yang bertemu dengan resiko, senang, adrenalinnya naik, sehingga dia sangat tertantang, merasa tertantang. Sementara ada orang yang bertemu dengan resiko, dia malah menghindarinya. Dia nggak mau berkonflik. Respon alami itulah yang kemudian hasil dari pekerjaan pikiran bawah sadar kita. Simpelnya begini, ini contoh paling simpel. Ada orang yang sukanya warna biru, sementara ada orang yang sukanya warna merah. Ketika suatu saat mereka disuruh memilih, ada baju dengan warna biru, merah, kuning, hijau. Dalam hitungan sampai 3, mereka wajib mengambil satu warna. Maka mereka yang suka warna biru, otomatis nggak akan pernah pikir panjang, mereka akan langsung mengambil biru. Sementara yang suka warna merah juga akan mengambil warna merah. Maka selera itu adalah sesuatu yang alami dan otomatis tanpa kita sadari. Sampai akhirnya kita ngomong, saya suka biru. Kenapa? Nggak tahu. Yang penting saya suka. Atau ada yang senang bakso dan senang soto. Ketika suatu saat datang ke tempat pernikahan, acara prasmanan, kemudian kita makan, ada soto dan bakso, maka dia yang senang soto otomatis akan mengambil soto. Sementara dia yang senang bakso juga otomatis akan mengambil bakso. Terlebih mereka datang dalam kondisi lapar. Mereka nggak bakalan mikir 2 kali. Maka semua tindakan yang kita lakukan otomatis dan nggak perlu dipikir 2 kali itu adalah sebuah tindakan yang dikendalikan oleh subconscious mind kita, oleh pikiran bawah sadar kita. Maka program yang ada di sini itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang selaras dengan tujuan kita, ada yang justru menjadi challenge, menjadi tantangan, menjadi hambatan untuk tujuan kita. Maka di sini kita perlu mengenalinya. Jadi dalam konteks sederhana di kelas ini, saya mengartikan mental block adalah sebuah program yang tertanam di pikiran bawah sadar kita, yang mengendalikan hidup kita, yang kita sulit mengendalikannya, kadang kita nggak sadar dibuatnya, tapi dia nyata dan mempengaruhi tindakan kita, sehingga menghasilkan realita yang nggak sesuai dengan harapan kita, dan kadang menghambat tujuan hidup kita. Ada satu riset yang ingin saya janjikan, teman-teman. Ini beberapa riset yang membahas tentang penentu kesuksesan. Pertama, psikologi kapital atau faktor mental. Jadi modal psikologis ini punya pengaruh sekitar 34% nilai pengaruhnya. Kemudian faktor lain gitu. Bisnis kapital atau modal bisnis ini buat para pengusaha ya teman-teman. Bahwa pengetahuan semua dan sebagainya ini punya pengaruh sekitar 10%. Kemudian lingkungan eksternal, faktor lain di luar diri kita punya pengaruh sekitar 28%. Ini riset berbeda. Ini 2 riset. Riset yang atas ini eh, dilakukan pada tahun 2016, menghasilkan 2 hal ini bahwa mental punya pengaruh lebih besar jika dibandingkan dengan faktor lain. Faktor lain ini adalah faktor bisnis. Di sini ada pengetahuan, pengalaman, kemudian sumber daya bisnis,
finansial, jadi uang, sumber daya bisnis, misalkan bahan baku, mesin, dan sebagainya. Kemudian pengetahuannya sang pemilik bisnis serta pengalamannya, ini ternyata kalau digabung hanya pengaruhnya 10%. Sementara mentalnya adalah 34%. Mungkin teman-teman bertanya, ini kan cuma kalau dijumlah cuma 10 plus 34 kan cuma 44%. Faktor lain apa? Faktor lain adalah faktor yang tidak diteliti. Artinya ada hal lain yang tidak masuk dalam kajian ini. Tapi setidaknya di sini kita akan tahu persis bahwa kalau ingin bisnis baik, ingin bisnis keren, kalau mental kita sudah siap, kita itu sudah punya 34%. Berikutnya tinggal menambah pengetahuan, pengalaman, pengalaman seiring dengan berjalannya waktu, sumber daya bisnis, kemudian finansial. Ini kalau digabung 10%. Kemudian riset kedua, teman-teman. Riset kedua dilakukan oleh Philip Matthew. Dia mempengaruhi apa saja sih yang mempengaruhi kehidupan kita. Pertama, lingkungan. Jadi ketika sebuah bisnis itu lingkungan punya pengaruh sekitar 28%. Lingkungan tempat kita berada, lingkungan tempat kita bertumbuh. Kemudian produk dan layanan, produk kita itu hanya 26% pengaruhnya. Kemudian manajemen bisnis, jadi manajemen internalnya 21%. Sementara finansial dan sumber daya bisnis, artinya finansial, mesin, dan bahan baku, itu pengaruhnya 5,1%, itu pun non-signifikan. Tidak berpengaruh signifikan. Jenis bisnis atau karakter bisnisnya juga sama. Artinya dari sini teman-teman kita bisa mengetahui bahwa ada pengaruh lingkungan yang besar. Sementara lingkungan ini adalah pembentuk mental kita. Maka ketika kita korelasikan, dua-duanya berpengaruh. Kalau ingin kita punya mental yang baik, tinggallah di lingkungan yang baik. Kalau lingkungan kita senang nyinyir, suka menjatuhkan, kalau kita kuat dan mampu melalui itu, kita akan menjadi pemenang. Tapi kalau kita jatuh, enggak. Maka carilah lingkungan yang di mana kita bisa bertumbuh bersama, bisa membangun diri bersama. Maka di sini lingkungan dan mental itu punya dua kombinasi besar. Jangan-jangan yang membuat mental kita hancur karena memang lingkungan kita rusak. Atau sebaliknya, ketika kita punya mental yang rusak, akhirnya juga lingkungan kita ikut rusak. Dua-duanya saling berpengaruh. Maka kalau kita ingin mengubah diri kita, ubah internalnya, yakni mental kita, faktor psikologis, dan yang kedua, ubah lingkungannya. Dua-duanya sama pentingnya. Mental block itu juga berpengaruh terhadap kesehatan, teman-teman. Maka hasil riset Smith pada tahun 2018 bahwa hubungan antara mental dan fisik itu satu hubungan yang sangat timbal balik. Banyak orang sakit dan masuk rumah sakit hanya gara-gara kepikiran. Putus cinta akhirnya sakit, bisnis gagal akhirnya sakit. Ada orang yang mungkin dia sudah punya semuanya, uang ada, bisnis ada, tapi dia sulit tidur. Dia butuh obat tidur untuk sekedar tidur. Artinya apa di sini? Bahwa uang, kekayaan itu nggak memberikan jaminan bahwa kita punya kesehatan mental. Maka di sini, ketika mental kita baik, positif, mental kita sehat, maka fisik kita juga sehat. Artinya ketika kita melakukan terapi terhadap mental kita, memperbaiki mental kita, otomatis akan memperbaiki fisik kita, kesehatan kita, dan juga kehidupan kita yang lainnya. Hakikat mental block itu seperti penjara, teman-teman. Ketika kita berdiskusi tentang mental block, rasanya di penjara itu seperti apa? Saya belum pernah, tapi coba bayangkan. Teman-teman ada di dalam sebuah ruangan, di kamar, dikurung di situ dalam kondisi gelap, berhari-hari. Apa yang terjadi? Pasti itu menyiksa. Itu fisik. Sementara mental block itu adalah penjara secara non-fisik. Apa bentuknya? Ketakutan dan keputusasaan. Teman-teman ketika punya rasa takut berlebihan, pasti nggak akan bergerak. Takut gelap. Apakah kita akan berjalan di kegelapan? Enggak. Kita cari orang lain. Takut tidur sendiri. Kita akan selalu cari cara agar kita nggak sendirian. Kalaupun dipaksa tidur sendiri, kita bingung, kita nggak bisa tidur. Kita gelisah pikiran kemana-mana. Ini juga sama. Mau membangun bisnis takut.
mau melangkah takut, mau interview takut, apapun takut. Akhirnya semua yang kita takutkan membuat kita nggak bisa kemana-mana. Semakin banyak ketakutan kita, semakin sempit ruang gerak kita. Maka semakin sedikit yang kita takutkan, semakin luas ruang gerak kita, maka potensi pencapaian kita menjadi besar juga luar biasa akan terus bertumbuh. Bagaimana dengan rasa putus asa? Apalagi ketika kita sudah putus asa dan menganggap sudah takdir saya memang miskin, ya sudah, itu yang akan kita dapatkan. Keputusasaan membuat kita nggak bergerak, keputusasaan membuat kita nggak bertindak, keputusasaan membuat kita nggak punya ide kreatif. Bagaimana mau memikirkan sebuah cara, wong kita saja sudah yakin bahwa kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kita sudah meyakini bahwa memang ini takdir saya. Orang-orang yang bekerja, tapi dalam keputusasaan, itu agak sulit untuk bertumbuh dan kaya. Teman-teman membangun bisnis, tapi yakin bahwa bisnis ini nggak baik. Bisa nggak bisnisnya bertumbuh? Teman-teman menekuni satu pekerjaan, tapi teman-teman putus asa dengan apa yang dilakukan. Udahlah, nggak mungkin sukses, ini. Tapi ngapain kita masih jualan? Ciri-ciri orang putus asa dalam level yang rendah adalah banyak ngeluh. Aduh, bisnis sulit banget, udah jualan seharian tapi nggak laku-laku. Itu adalah ciri-ciri kalau kita sedang berjalan menuju pintu keputusasaan. Maka belajar evaluasi diri. Seberapa sering kita mengeluh? Semakin sering kita mengeluh, artinya kita semakin dekat dengan pintu keputusasaan itu. Jika kita sudah masuk, berarti kita sudah masuk ke dalam penjara mental itu. Jadi hakikat mental block itu seperti penjara, teman-teman. Sekali kita masuk di dalamnya, kita nggak bisa bergerak lagi. Saya punya beberapa sahabat, teman, sering ngobrol, teman kerja. Mereka udah merasa putus asa tentang jodohnya. Walaupun dikenalin dengan siapapun untuk menikah, dia tetap saja merasa nggak nyaman, nggak berani. Jadi antara takut dan putus asa menyatu menjadi satu. Akhirnya realitanya tetap seperti itu. Orang-orang yang putus asa itu nggak akan berusaha, nggak akan berbuat apa-apa. Sementara ketika kita berbuat tapi dalam rasa dan tekanan dalam ketakutan, kita juga nggak leluasa. Kita nggak bakalan bisa menampilkan performa terbaik kita. Jangan-jangan yang bikin semuanya hancur, yang bikin kita nggak bisa bergerak adalah ini. Jangan-jangan yang membuat teman-teman selama ini nggak bisa bertumbuh karena teman-teman terpenjara oleh dua aspek ini, keputusasaan dan ketakutan yang berlebihan. Jadi di titik ini, hakikat mental block itu seperti sebuah penjara. Berikutnya, mental block itu seperti jangkar. Sebuah kapal yang jangkarnya sedang dilepaskan, dia kelihatannya bebas, kelihatannya bisa berlayar, tapi nggak kemana-mana. Hanya ngabisin energi, hanya ngabisin uang, hanya ngabisin apa saja. Dia udah kerja keras, sudah berusaha, sudah melakukan ini itu, tapi tetap saja nggak nyampe-nyampe. Kalau ketakutan membuat kita terpenjara, membuat kita nggak berbuat, begitu juga dengan keputusasaan. Sementara di sini, rasa bersalah atau penyesalan itu yang membuat kita sulit untuk bergerak leluasa. Bersalah, penyesalan, itu membuat kita selalu ragu. Mau berbuat apapun ragu. Teringat kesalahan kita di masa lalu, teringat kegagalan kita di masa lalu. Kemudian, aduh tahu gitu saya nggak melakukan ini. Aduh saya merasa menyesal, saya bersalah gitu. Saya nggak enak ke kamu, saya sudah menyakiti. Jadi rasa bersalah itu menjadi jangkar yang membuat kita itu nggak bisa kemana-mana. Salah satu bentuk jangkar, ini salah satunya ya teman-teman. Bentuk yang lainnya masih banyak nanti. Bahwa orang-orang yang dihantui oleh rasa bersalah, itu hidupnya nggak nyaman. Mungkin dia bisa sukses, tapi dia merasa sulit untuk bahagia.
Dia sudah melakukan banyak hal, sudah berbuat, sudah melakukan ini itu, energi yang dikeluarkan sudah sangat banyak. Bisa saja pencapaiannya berhasil, tapi tetap saja dia nggak bergerak kemana-mana. Sulit move on. Nggak bisa berpindah ke lain hati, bisa jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Kita ngomong tentang hakikat mental block dan bentuknya masih. Suaranya ada saya membaca di kolom chat, ada yang bilang nggak ada suaranya. Ada suara. Sudah bisa, masih baik kok. Sudah bisa suara saya terdengar, Pak? Ada suaranya. Oke, thank you. Ah, Jelas ya, thank you. Yuk, silakan kalau ada yang mau tanya sebelum saya lanjut. Atau sebentar saya cek di kolom chat dulu. Oke, thank you. Aman. Oke, kalau ada pertanyaan nih, kalau kombinasi antara rasa bersalah dan minder itu gimana? Minder memang belum saya masukkan di sini tadi, teman-teman. Beda antara rasa ketakutan dengan minder. Eh, ketika kita mempelajari tentang, kalau teman-teman pernah baca bukunya R. Hawkins, di situ dijelaskan level-level vibrasi. Itu juga kadang yang kemudian menjadikan saya mempermudah melakukan terapi adalah menggunakan teorinya Hawkins itu. Bahwa minder itu masuk kategori pada shame. Jadi rasa malu yang sangat berlebihan itu ada di level energi yang paling kecil, yakni 20. Shame itu membuat kita sulit bertumbuh. Itu juga penjara kita. Kemudian dikombinasikan dengan rasa bersalah, gitu. Bagaimana solusinya gitu? Maka kalau kita sudah sadar dan kita sudah tahu bahwa ini problem saya, ini yang saya alami, maka mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Karena kalau itu dibiarkan, itu nggak mudah. Rasa minder itu harus kita lepaskan. Ada banyak teknik untuk menterapinya, ada banyak cara. Salah satunya adalah teman-teman belajar deh berkaca pada diri sendiri, pakai cermin gitu. Pakai cermin, kemudian ngobrol ke diri sendiri, kenapa kamu minder, apa yang kamu takutkan semuanya. Teknik ini dapat teman-teman lakukan tiap pagi. Apa sih yang kamu takutkan? Kenapa kamu minder? Tanya aja terus-menerus pada diri sendiri. Nanti pelan namun pasti semua akan keluar. Ketika kita bertanya apa yang kamu takutkan dan muncul satu jawaban, biarkan dia keluar. Rasa minder itu harus kita keluarkan gitu. Rasa minder itu harus kita lawan, tapi dengan perlahan. Kalau dilakukan dengan terpaksa, dilakukan dengan sangat keras, punya potensi merusak. Jadi begini, ada orang suruh pidato nggak berani, dia punya rasa minder, dipaksa seperti apapun, maka dia akan memilih berlari, dia akan menghindar. Kalau terpaksa, dia ada di depan, mungkin dia nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali dia mampu mengatasinya. Jadi, kalaupun dilakukan dengan cara yang sangat keras, bisa teman-teman, dengan mengkondisikan kita pada satu situasi di mana kita nggak bisa lari lagi, dan kemudian kita menggesernya menjadi ada pada tanggung jawab, pada responsibility. Ada satu tanggung jawab yang harus kita pegang untuk melawan itu. Bahwa memiliki tanggung jawab dan bertanggung jawab itu adalah salah satu cara untuk melawan rasa takut atau minder itu. Paling simpel, dulu saya penakut. Saya penakut. Penakut di kegelapan, takut ini itu, takut dan sebagainya. Kemudian saya berpikir gini, andai kata saya punya anak, kemudian saya takut pada hal-hal yang sifatnya mistis, hantu atau sebagainya. Kemudian tiba-tiba, ini misalkan andai kata muncul satu penampakan. Masa saya mau lari duluan dibandingkan anak saya? Masa saya mau sembunyi di belakang anak saya? Jadi membangun rasa itu, rasa tanggung jawab. Sama bagaimana dengan rasa minder. Bayangin kita punya anak, bayangin kita punya
anak buah, atau siapapun yang levelnya di bawah kita. Masa sih kita akan membiarkan kita kalah di depan mereka? Masa kita akan mempermalukan diri kita di mereka? Jadi muncul rasa tanggung jawab, melawan. Jadi mengubah rasa itu. Itu salah satunya caranya. Kalau enggak, teman-teman, ya kita selamanya akan ada di situ. Walaupun cara-cara lain masih banyak, tapi salah satunya yang ingin saya beri contoh adalah pakai imajinasi kita. Bayangkan kita ada di level yang tinggi, kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang levelnya di bawah kita. Apakah kita akan membiarkan kelemahan kita itu muncul di depan mereka? Gitu. Jadi saya harus bertanggung jawab, saya harus ngasih contoh pada mereka. Orang-orang yang mampu menghadirkan tanggung jawab dalam hidupnya, dia punya kekuatan untuk melawan rasa takut dan mindernya. Jadi itu untuk pertanyaan tentang minder. Mudah-mudahan bisa membantu. Sebentar ada lagi saya bacakan dulu. Sebentar. Izin mau nanya gimana caranya selalu tertanam dalam diri supaya Oke, bagaimana cara membangun rasa percaya diri dengan penuh konsisten? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebentar. Kalau punya rasa percaya diri yang tinggi dengan selalu mengandalkan Allah gimana? Oh, itu keren gitu. Kita selalu mengandalkan rasa. Contoh paling simpel gini. Eh, saya dan dia sama-sama makhluk Allah. Saya punya kelebihan, dia punya kelebihan. Saya punya kelemahan, dia punya kelemahan. Ya sudahlah, biarkan sisanya Allah yang menyelesaikan. Gitu. Yang penting saya maju aja. Itu keren. Artinya kita sudah punya solusi untuk mengatasi diri kita. Kemudian untuk rasa percaya diri bisa seperti itu. Itu jadi ada pertanyaan tentang bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri yang konsisten. Pertama, kita yakini bahwa semua orang terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenapa sih banyak orang nggak pede? Karena dia melihat kekurangannya, sementara dia melihat kelebihan orang lain. Dia bercermin melihat dirinya, kelemahan dia, dan membandingkan dengan kelebihan orang lain. Contoh nih, misalkan mau pidato atau ngobrol public speaking, bandingkan dengan orang yang sudah jago, udah puluhan tahun di sana, misalkan Helmi Yahya. Sementara kita masih baru belajar, ini kan nggak fair. Jangan membandingkan kita yang sedang baru memulai dengan mereka yang udah 20 tahun. Pengalamannya berbeda, semuanya berbeda. Ini nggak fair. Coba bandingkan. Kita cari pidato atau Helmi Yahya yang masih mungkin 20 tahun yang lalu, masih baru-baru awal dia belajar, kadang melakukan kesalahan, kadang apa, dan sebagainya. Maka fairnya di situ. Terlebih ketika kita melakukan kesalahan. Teman-teman begini, kesalahan itu adalah cara Tuhan mengajari kita. Itu saja. Ketika kita pernah melakukan kesalahan, pertama, tanamkan dalam hati kita. Ya Allah, makasih, Engkau telah memberikan pelajaran untuk saya. Selalu ada hikmah di dalamnya. Ini les privatnya Tuhan. Jadi Tuhan itu sedang ngomong langsung ke kita lewat satu mekanisme, yakni kesalahan. Ketika kita mampu keluar dari kesalahan itu dan memperbaikinya, bayangkan teman-teman les privat pada orang yang sangat hebat. Kemudian dia ngasih tahu, gini loh bro cara memperbaikinya. Kemudian kita bisa menggapai itu, kita bisa menjadi lebih baik, luar biasa. Jadi yakini itu. Kesalahan yang kita lakukan, kalau kita sadari dan kita mau mengambil pelajaran di dalamnya, ciptakan satu imajinasi bahwa Tuhan sedang mengajari saya secara privat. Jadi kita nggak terlalu merasa apa ya, takut salah gitu. Selama kita mau belajar, dalam proses belajar itu sangat mungkin ada kesalahan, nggak mungkin nggak. Belajar baca, ya pasti ada salahnya, nggak mungkin langsung benar gitu. Kecuali orang yang sangat luar biasa pasti benar gitu. Kecuali kita belajar dari kesalahan orang lain. Biar kita nggak salah, maka ada cara berikutnya. Ambil pelajaran dari orang lain. Makanya teman-teman, kadang kelas-kelas tertentu itu dijual dengan harga mahal karena apa? Mereka yang ngomong di depan kita itu sudah melampaui pengalaman panjang.
Mereka sudah mencoba A, mencoba B, mencoba C, mencoba D, sampai 10 percobaan, kemudian mereka menyimpulkan cara terbaiknya ini loh, cara A, C, dan F. Karena kita sudah dapat shortcutnya, cara pendeknya, kita nggak perlu mengalami kesalahan-kesalahan yang dialami oleh orang lain itu, sehingga kita bisa meraih apa yang ingin kita raih. Maka ketika kita ingin mengurangi kesalahan, belajarlah dari kesalahan orang lain. Gitu. Agar kita punya rasa percaya diri. Gimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Ambil pelajaran dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Oh, dia ternyata juga melakukan kesalahan. Gimana cara dia memperbaikinya? Oh, caranya gini. Nanya pada orang-orang yang pernah berbuat salah, yang pernah melakukan sesuatu yang sama dengan kita. Profesi kita apa? Tanya pada mereka. Kalau kita punya teman yang kita anggap punya rasa percaya diri yang lebih keren, tanya pada dia. Gimana caranya? Jadi, pertama, andalkan Tuhan untuk membangun rasa percaya diri. Dia punya kelebihan, saya juga punya. Dia punya kekurangan, saya juga punya. Dia pede, kenapa saya enggak? Tapi kan dia lebih profesional. Ya, dia lebih lama aja belajar gitu. Andai kata saya belajar sama dengan dia, mungkin dimulai 5 tahun yang lalu, mungkin sekarang sama. Ya sudah, saatnya saya memulai. Nanti kalau salah gimana? Kadang kan yang membuat kita nggak pede kan takut salah. Yaitu tadi, oke kalau saya salah berarti Tuhan sedang memberikan les privat pada saya. Jadi sesimpel itu dengan mengandalkan Tuhan. Oke. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan bisa memberi jawaban. Oke, cukup ya. Ada yang mau open mic mungkin? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Kita masih ngomong mental block itu seperti jangkar. Berikutnya, teman-teman pernah nggak mengalami satu kehidupan seperti roller coaster? Naik, setelah nyampe di atas, turun lagi, jatuh lagi. Naik, turun lagi. Ini artinya apa? Pondasi kita rapuh. Orang-orang yang sudah naik ke atas, kemudian hancur jatuh ke bawah, artinya pondasinya kita sedang rapuh. Itu juga masalah. Saya lupa saya baca di mana, tapi ini menarik. Kalau kamu ingin membangun, gini, ketika kamu membangun pondasi untuk hotel bintang 5, kemudian di atasnya kamu bangun rumah ukuran 4x6 atau ukuran 36, tipe 36, maka pondasi itu akan tetap kokoh. Kamu masih bisa mendirikan bangunan di atasnya. Jadi kita membangun pondasi eh, hotel bintang 5, tapi kemudian kita setelah pondasi itu jadi, di atasnya dibangun rumah ukuran atau tipe 36, maka rumah itu tetap akan kokoh. Tapi kalau kita membangun pondasi untuk rumah tipe 36, kemudian kita membangun rumah 3 lantai di atasnya, maka rumah itu akan segera roboh. Teman-teman, membangun pondasi itu nggak terlihat. Prosesnya lama, panjang. Sementara meninggikan bangunan itu cepat. Kalau teman-teman pernah membangun sebuah rumah, hanya untuk meninggikan sampai atas itu cepat banget. Tapi finishingnya lama. Bangun pondasinya, perhitungannya, kadang untuk bangun sebuah bangunan yang sangat tinggi, dia butuh survei sampai 1 bulan, bahkan lebih, menyiapkan semuanya. Untuk membangun pondasi yang kuat dan kokoh itu, untuk sebuah bangunan mungkin hanya butuh waktu sampai 4-5 bulan. Setelah itu untuk meninggikannya hanya butuh 2 bulan sampai 3 bulan. Artinya di sini apa? Pondasi yang kuat itu kadang memang butuh waktu yang lama. Butuh kesabaran di dalamnya. Sementara pondasi yang rapuh itu punya potensi membuat bangunan di atasnya itu hancur, terlihat keren, luar biasa, tapi cepat banget hancurnya. Siapa yang punya potensi mengalami ini? Ya mereka adalah orang-orang yang nggak sabaran, serakah, atau punya rasa bangga yang berlebihan. Kebanggaan yang berlebihan pada titik tertentu membuat orang nggak belajar. Ketika dia nggak belajar, dia overconfident. Saat itulah, saat bangunannya sudah mentok, katakanlah bangunan itu hanya didesain untuk level 5, maka ketika dia naik ke level 6, 7, dan 8, dia mulai hancur.
Berapa banyak sih orang-orang yang sombong yang pada akhirnya hancur hidupnya? Naik ke atas, turun lagi. Ini potensinya. Saya mengalami siklus naik turun seperti itu, tapi saya nggak punya rasa serakah, saya nggak punya kebanggaan yang berlebihan. Berarti apa dong? Berarti ada faktor lain. Maka yang saya tulis di sini, ini hanya contohnya, salah satu bentuknya. Kalau hidup kita seperti roller coaster, bangun bisnis naik, kemudian tiba-tiba turun, seperti itu terus-menerus, maka di titik itu, maka di titik itu kita sedang mengalami kerapuhan pondasi. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan mental hidupnya rapuh, mudah jatuh, mengalami masalah sedikit langsung jatuh, kemudian dia sulit untuk bangkit lagi. Kalau teman-teman merasa seperti ini, artinya butuh memperbaiki diri. Hari ini kita melakukan refleksi, teman-teman. Kita mengenali diri kita. Yang paling tahu diri kita adalah teman-teman sendiri, sahabat-sahabat semuanya. Kemudian, sebelum saya lanjut ke memetakan, bisakah teman-teman ada yang mau berkomentar atau bertanya lagi gitu? Oke, kalau nggak ada, saya izin untuk kirim satu PDF di grup ya, teman-teman. Silakan teman-teman membukanya bentar. Kemudian siapkan alat tulis. Kita akan mencoba memetakan sebenarnya yang terjadi pada diri kita apa. Sebentar. Sebentar teman-teman. Ada sedikit kesalahan teknis. Oke, ternyata sudah dikirim sama Mbak Agnes di grup. Silakan teman-teman buka file itu. Ada 16 pertanyaan, teman-teman, di situ. Kemudian perintahnya ambil ballpoint, teman-teman. Kemudian isi nulisnya apa? Contoh nomor satu jawabannya adalah satu. Tulis saja angkanya satu, jawabannya satu. Nomor dua jawabannya ini terus ditulis gitu. Baca dengan cepat, kemudian berikan jawaban secara spontan, nggak usah difikirkan. Jadi jawabannya dari angka satu sampai dengan 10, di mana satu bermakna sangat jarang dan nilai 10 bermakna sangat sering. Jadi kalau pertanyaan nomor satu ini sangat jarang, pilih satu. Kalau sangat sering, teman-teman boleh memilih di level berapa. Jadi ada 16 pertanyaan, saya tampilkan di sini, atau saya taruh di WA, teman-teman bisa buka WA-nya dulu. Kemudian ambil alat tulis, kita mencoba memetakan. Dari 1 sampai 16 ini akan ketahuan. Yang mana angka 10 atau di atas 5, katakanlah 6, 7, 8, 9, sampai 10, problem kita ada di situ. Tapi kalau di bawah 5, 1 sampai 5, artinya kondisi kita baik. Misalkan pertanyaan nomor satu sampai dan nomor 2 jawabannya adalah 2. Oke, berarti di level ini 1 dan 2 ini kita baik. 1 dan 2 itu mencerminkan apa nanti kita diskusikan, nggak sekarang. Di sini teman-teman akan mulai mencoba mengenali masalah saya ada di mana. Saya beri waktu ya teman-teman. Setelah teman-teman bisa menjawab, dijumlahkan. Oke, kalau PDF-nya belum bisa sekarang nggak apa-apa, besok
Gitu. Dibuka, dijumlahkan, setelah dijumlahkan berapa angkanya, silakan teman-teman tulis di kolom chat. Yang teman-teman cermati adalah yang memberi nilai di atas 5. Itu adalah yang menjadi hambatan kita selama ini. Masalah psikologis kita ada di situ. Jawaban dari 1 sampai dengan 10, 1 sangat jarang, 10 sangat sering. 18 keren Pak Pur. Pak Purnama Edi luar biasa. Alhamdulillah sudah mengalami kehidupan yang sangat luar biasa. Ada yang 90, ini kondisinya, apa makna dari masing-masing level ini? Ada lagi teman-teman? Berapa nilainya? Ketika teman-teman menemukan ada nilai yang tinggi, yang angkanya 6, 7, 8, 9, 10, maka bisa jadi itulah yang menghambat kehidupan kita selama ini. Sifat eh, psikologis itulah yang membuat kita mungkin menjalani hidup dengan sangat nggak nyaman. Pak, kalau ada yang di bawah 5 bagaimana? Tapi itu tetap saja hidup saya gini. Nilai saya bagus, kurang dari 50 bahkan, tapi kok hidup saya tetap rasanya kacau. Artinya kita butuh diskusi lebih lanjut. Lagi-lagi alat ini adalah alat sederhana. Tes singkat. Tidak benar-benar mencerminkan realitas yang sebenarnya. Tapi ini cukup membantu untuk memahami diri kita. Sudah selesai teman-teman? Masih mengerjakan? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. 90, 71, 79, 76. Oke, besok nggak apa-apa, keren. 82, 103, 61, keren. Dikit lagi. 76,
Oke. Eh, ada satu pertanyaan menarik nih. Rasa syukur terhadap nikmat Tuhan apakah termasuk mental block? Tergantung bagaimana cara kita mensyukurinya. Saya mengartikan bersyukur itu dengan 4 tahapan, teman-teman. Pertama, menerima. Apapun yang Allah berikan, kita terima. Yang kedua, kita yakini bahwa ini baik. Yang ketiga, kita punya niatan untuk memperbaikinya dan memanfaatkan apa yang kita punya untuk kebaikan. Kalau level syukur kita hanya pada level menerima dan yakin ini baik, bisa jadi ini yang menghambat kita. Bukan nggak baik. Contoh gini, saya punya income 3 juta. Sudahlah saya terima ya Allah dan saya yakin ini memang baik untuk saya, pantas saya segini. Dia bahagia, teman-teman. Tapi pada titik itu mungkin yang membuat dia nggak bisa menaikkan level income-nya karena memang dia nggak punya niatan untuk menaikkan. Maka di titik ini pertama bersyukur itu adalah menerima, meyakini ini baik. Yang ketiga menggunakannya untuk kebaikan. Yang keempat adalah memperbaikinya. Ketika levelnya masih 1, 2, 3, menerima, yakin ini baik dan menggunakan kebaikan, tapi tidak ada niatan memperbaiki atau melevel up, ya nggak apa-apa teman-teman. Ini pilihan gitu. Hari ini misalnya dapat rezeki 50.000, ya bersyukur Alhamdulillah, karena memang ini pasti baik dan ini yang terbaik. Kemudian kita pakai untuk kebaikan. Pertanyaan berikutnya, apakah kita punya niatan untuk memperbaikinya? Jika iya, artinya kita evaluasi diri. Ya Allah, terima kasih saya sudah dapat rezeki sekian. Beri saya petunjuk untuk memperbaikinya, evaluasi diri, kemudian bikin rencana yang lebih baik. Akhirnya besok kita bisa dapat rezeki yang lebih baik. Apakah ketika kita bersyukur kita nggak boleh minta kepada Tuhan? Boleh. Justru saya pribadi sangat bersyukur kalau saya meminta kepada Allah. Setelah saya berdoa, saya akan bilang, ya Allah terima kasih karena Engkau mengizinkan saya hanya minta kepadamu, bukan kepada yang lain. Jadi bagi saya kebanggaan sebagai seorang hamba adalah ketika kita meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi ini ya teman-teman untuk pertanyaan tentang syukur. Apakah ini menjadi mental block? Tergantung teman-teman syukurnya ada di level yang mana. Apakah hanya sekedar menerima dan meyakini ini baik serta menggunakan untuk kebaikan atau dilanjut lagi level up namanya, memperbaikinya atau mendaya gunakan apa yang kita pakai agar tidak hanya menjadi kebaikan tapi menjadi lebih baik. Simpelnya gini, saya paling simpel, paling contoh, paling enak menjelaskan tentang uang. Kita punya income 2 juta. Cara kita bersyukur apa? Mungkin 5% kita sedekahkan. Artinya 100.000. Kemudian kita pakai untuk hidup sekitar 1,5 juta. Yang 400.000 kita investasikan. 1,5 kita pakai untuk hidup, artinya ini menerima dan yakin ini baik. Kita hidup dengan standar 1,5 juta. Kita gunakan juga untuk kebaikan, artinya melakukan hal-hal baik. Memperbaikinya di mana? Ketika kita bersedekah dan kita investasi. Ketika kita investasi, apapun bentuknya, maka perbaikan-perbaikan itu akan muncul. Apakah kita meningkatkan kualitas diri, apakah kita kemudian contoh sederhananya 400.000, kemudian kita investasinya simpel karena kita hidup di desa, beli ayam 400.000, kemudian kita pelihara. Setelah 6 bulan kemudian, semua ayam yang kita beli itu, katakanlah kita beli 4 ekor ayam atau 5 ekor ayam, semuanya punya anak rata-rata 3, kemudian bisa kita jual semuanya, maka 1 tahun lagi udah berapa nilai uangnya? Jadi saya tidak bisa mengatakan bersyukur adalah mental block, tapi tergantung pada level yang seperti apa teman-teman bersyukurnya.
Itu ya, teman-teman, boleh ditanggapi. Ada pertanyaan menarik ini. Bersyukur terus berdiam diri. Ya berarti kan cuma ada di level 2 itu tadi. Terima, yakin ini baik, sudah gitu. Tapi tetap baik karena kita bersyukur daripada enggak. Setidaknya kita masih bahagia. Kita masih bisa nerima, kita masih yakin bahwa Allah itu maha baik. Cuman kan kemudian kita nggak menggunakan akal sehat kita. Karena Allah sudah sering nanya, kamu nggak mikir. Apakah kamu nggak gunakan akal sehatmu? Katakanlah gitu. Itu bahasa terjemah bebas saya ya. Bahwa ketika kita menggunakan akal sehat kita, artinya apa? Harus ada level up, dinaikin levelnya. Teman-teman jangan meniru orang-orang di level tertentu ya. Ada satu hal menarik, beberapa waktu yang lalu tuh saya ketemu dengan orang yang luar biasa. Dia cerita, saya nggak bisa menggunakan model perencanaan keuangan yang kamu ajarkan. Karena setiap saya nerima 100, maka 100 itu harus saya habiskan sekarang. Tapi saya tetap kaya. Saya bilang, ada orang yang seperti itu. Tapi dari 100 orang, nggak lebih dari 10 yang bisa melakukan seperti kamu lakukan. Jangan paksa saya mengajarkan hal simple yang seperti itu pada masyarakat awam. Maka belajar untuk menurunkan ego bahwa memang masyarakat di awam sana butuh membangun bendungan. Saya kasih analogi gini. Ada orang yang sumber mata airnya kecil. Agar dia bisa bergerak dan bertumbuh, dia harus membendungnya dulu. Kenapa harus dibendung? Karena memang yang dia aliri, yang dia airi, yang harus dia hidupi banyak. Sementara ada orang yang memang mata airnya sumbernya besar banget. Sebesar apapun itu nggak pernah habis. Dan dia selalu membagikannya terus. Semakin dia bagikan, semakin ini. Maka memang ada orang-orang di level yang gini. Setiap teori itu selalu punya anomali, teman-teman. Anomali itu begini. Ada pengecualian. Ini sesuai dengan polanya Al-Quran. Bahwa semua orang itu celaka kecuali. Atau semua orang itu beruntung kecuali. Selalu ada pola kayak gitu. Semua A kecuali B. Semua B kecuali A. Sama. Bahwa semua teori yang kita kenal di dunia itu selalu ada pengecualian. Dan itu yang nggak ngikuti teori umum. Itu nggak mengikuti sunatullah, hukum alam secara umum. Walaupun memang itu termasuk sunatullah. Ada kekhususan. Ada case-case tertentu. Nggak usah ditiru. Ada orang yang untuk dapat rezeki dia harus berjuang dulu, dia harus usaha dulu, dia harus kesana kemari dulu. Sementara ada orang yang cukup duduk diam berzikir dia dapat rezeki. Pertanyaannya, kalau semua orang diajarkan bahwa untuk dapat rezeki itu kita harus duduk diam dan berzikir, bagaimana keseimbangan semesta? Jadi dua-duanya sama-sama benar, dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama sunatullah, hukum Tuhan. Maka kita harus sadar diri. Sebelum naik di level yang atas, lebih baik kita pakai kebanyakan hukum orang awam dulu aja, teman-teman. Jadi ketika bersyukur, oke. Jadi ketika bersyukur, ada baiknya kita tinjau. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, ada 4 level, 4 hal yang harus kita lakukan dalam proses bersyukur. Nerima, itu wajib. Yakin ini baik, kemudian gunakan untuk yang baik, dan yang terakhir, memperbaiki. Kalau kita lupa melakukan yang terakhir, ya hidup kita akan tetap begitu-begitu saja. Walaupun Allah punya kuasa untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tapi kita pakai normalnya orang awam, bahwa kita harus level up. Sekarang teman-teman coba cek di jawaban yang teman-teman lihat itu. Yang nilainya 70 ini tadi, yang paling terakhir. Eh, Nilai besar ada di pertanyaan nomor berapa? Maka pahami bahwa itu
tantangan kita. Itu hal yang perlu kita perbaiki. Bahwa di titik itulah titik lemah kita. Misalkan pertanyaan nomor 1. Berarti emang problem kita selama ini ada di nomor 1 itu. Itulah mental block kita di nomor 1 itu. Itu pertanyaan di situ. Saya akan jelaskan dari yang paling bawah. 111 sampai 160. Paling kecil. Siapa sih para loser ini? Dia selalu merasa menjadi korban, ciri-cirinya. Selalu menjadi korban, selalu mencari alasan. Menganggap dirinya tidak beruntung, menganggap dirinya adalah korban, menganggap kadang hidup gak adil. Ini para loser. Dia selalu mencari alasan, pembenaran, dan sejenisnya. Ini ya teman-teman. Dan saya bersyukur nggak ada yang ada di level ini. Para loser itu selalu begini, punya rasa iri ketika melihat orang sukses. Iya, pantas dia sukses karena dia punya ini, pantas dia ini karena ini. Terus seperti itu. Dan loser adalah orang-orang yang nggak pernah bisa berkembang. Dia stuck di situ. Dan stucknya di level bawah. Bagaimana dengan fighter? Maaf ya, analogi paling simpel fighter itu seperti ayam. Untuk makan dia harus keluar, dia harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Selesai, dia pulang tidur. Nggak ada yang tersisa untuk besok. Dia harus sangat kerja keras untuk dapat sesuatu yang besar. Kadang setelah dapat besar ya sudah. Artinya nggak kurang, ya nggak lebih. Gitu. Cukup untuk dirinya sendiri. Nggak bisa memberi kelimpahan untuk orang-orang di sekitarnya. Siapa mereka? Ibarat gaji ya mereka ada di level UMR lah. Nggak kurang, tapi kalaupun untuk berlebihan ya nggak bisa. Tapi kalau mereka nggak hati-hati, mereka akan kekurangan. Mereka harus berjuang, mereka harus bekerja keras. Mereka bukan orang-orang diam, tapi kadang mereka merasa lelah. Kenapa merasa lelah? Karena ketika energi mereka habis, waktu mereka terbatas, kesehatan mereka mulai menurun, di titik itu mereka merasa, kok hidup kayak gini ya? Sementara ada orang-orang di level atas mereka yang kayaknya hidupnya biasa-biasa saja. Dia masih bisa mancing, masih bisa jalan-jalan, masih bisa ngumpul dengan anak-anaknya, masih punya tabungan, masih bisa bantu orang. Kalau saya, itu seolah-olah nggak punya waktu, capek banget hidup ini. Apakah teman-teman yang ada di skor 61 sampai 110 merasakan kayak gitu? Kadang hidup ini melelahkan gitu. Ada yang berkomentar mungkin boleh, sebagian dari teman-teman ada di Factor. Ada yang iya banget gitu. Jadi bukan orang-orang yang pemalas, bukan orang-orang apa, mereka belajar, mereka berjuang, tapi kayak gini sih gitu. Teman-teman punya batas bawah. Jadi izin untuk ngasih contoh pakai uang teman-teman, karena ini simple. Katakanlah mereka di batas bawahnya adalah income-nya 2 juta per bulan. Tapi batas atasnya ya 4 juta. Pernah naik sedikit di 8 juta, 10 juta, habis itu ya kembali lagi di setelan awal. Hidup antara 2 dan 4. Hampir nggak pernah kekurangan. Nggak pernah sampai kebingungan makan, nggak pernah. Tapi juga untuk beli rumah saja kerja kerasnya luar biasa. Untuk nyiapin dana pendidikan anak-anak juga luar biasa juga yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi inilah para fighter, para petarung. Gitu. Mereka benar-benar apa ya, menjadi mujahid untuk kehidupan dia dan keluarganya. Kemudian berikutnya adalah para kreator. Ini adalah orang-orang yang sudah mulai bisa memahami pola kehidupan. Mulai bisa menciptakan sesuatu untuk dirinya. Mulai punya waktu, mulai bisa sedikit menikmati hidupnya. Dia mulai bisa memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mulai bisa melakukan sesuatu untuk banyak orang. Tapi kebermanfaatan dan kemapanan serta kehidupannya, dia bahagia.
Dia bisa berbagi, tapi dalam kondisi dalam batasan tertentu. Mungkin hanya cukup untuk keluarganya, keluarga besarnya, orang-orang yang ada di sekitar dia. Kalaupun dia membangun sebuah bisnis, ini ada di level punya karyawan sekitar 5 sampai 10. Artinya mereka punya kemampuan meng-create sesuatu, punya keterampilan, punya kekuatan mental, tapi mereka punya hambatan untuk level up. Bisnis itu kalau untuk naik kelas, itu kadang memang perjuangannya luar biasa. Mereka nggak turun, ya sudah stay di situ aja. Tapi lebih baik dari para fighter. Sementara para peaceful winner ini berbeda. Orang-orang yang udah benar-benar menikmati hidupnya. Mereka punya kebebasan finansial, mereka punya waktu, apa, dan sebagainya. Intinya luar biasa lah. Gitu. Kalau ngomong dari sisi finansial, bagaimana dari sisi yang lain? Para spiritualis, para kiai, orang-orang tertentu, orang-orang memang dipilih oleh Tuhan, mereka ada di sini. Mereka seolah-olah nggak ngapa-ngapain, tapi mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Semuanya tercukupi, dunia takluk pada dia. Atau ketika teman-teman pernah masuk ke dunia Toriko atau sejenisnya, inilah orang-orang makrifat. Bahwa di mana dunia takluk pada mereka. Bukan mereka yang mengejar dunia, tapi dunia yang datang pada mereka. Mereka benar-benar menjadi magnet sejati. Untuk ke sini hanya orang-orang terpilih, teman-teman. Tapi setidaknya kita hidup ada di sini. Target kita ada di sini. Menjadi seorang kreator. Menjadi orang-orang yang mampu punya kedaulatan waktu, punya kedaulatan pikiran, mereka mampu melakukan sesuatu, mereka bisa menikmati hidup dengan caranya, nggak terkekang dengan waktu kerja dalam tanda kutip. Mereka punya kedaulatan dan mereka punya kemampuan untuk menikmati semua sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ada para pekerja dengan income yang besar, tapi mereka kadang untuk liburan saja sulit. Untuk sekedar mengantarkan anak sekolah saja sulit. Artinya mungkin mereka masih ada di sini, di factor. Dari sisi apa? Waktu. Dari sisi uang mungkin enggak, dari sisi karir enggak. Tapi dari sisi waktu, dari sisi kesempatan, mereka mesti menjadi seorang fighter. Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Ada yang lagi mengalami takdir yang bertolak belakang dengan keinginan. Em, Bersabar, teman-teman. Yakini keinginan kita pada saatnya akan tercapai. Ini mirip seperti ini. Kita lagi berjalan di satu jalur yang kita nggak punya petanya. Di mana kita nggak pernah ada di kota itu. Kita mungkin muter-muter ke sana kemari. Tapi kalau kita terus berjalan, kita nanya ke sana, kita nanya ke sini, mungkin lelah, mungkin capek. Tapi pada akhirnya kita paham polanya dan kita akan mengerti. Para kreator adalah orang-orang yang sudah mulai memahami pola dirinya dan pola kehidupan di sekitarnya. Mereka up and down, iya, tapi mereka selalu mampu bangkit. Dan mereka ketika bangkit selalu menjadi lebih baik. Tapi ketika turun, mereka tidak pernah lebih rendah dari yang sebelumnya. Teman-teman kalau pernah belajar saham, ini ada pada level tren saham naik. Jadi naik tinggi, kemudian turun, tapi turunnya nggak pernah lebih rendah dari yang sebelumnya. Ini ciri-ciri seorang kreator. Kadang perlahan, kadang memang sangat pelan, sangat nggak, sangat smooth, sangat halus, tapi terus naik. Ini karakteristik seorang kreator. Oke, sebentar saya kembali ke kolom chat. Ada pertanyaan lagi. Oke, untuk memperbaiki kendala di nomor 8, 9, 14, 15, 16 bagaimana? Kita diskusikan ini besok, teman-teman. Bagaimana memperbaikinya. Setidaknya sekarang teman-teman sudah mulai mengenali bahwa masalah kita ada di nomor 8, 9, sebentar saya cek. Nomor 8 itu tadi apa?
Nomor 8. Jadi jawaban ini sebagai bekal bahwa kita ada di situ, samping di situ. Seberapa sering Anda merasa ragu dalam langkah dan mengambil keputusan? Seberapa sering Anda merasa takut? Kegagalan yang pernah terjadi berulang kembali. Oke, berarti ini ada di fear. Kemudian sebentar, pertanyaan nomor berapa lagi? Ada di 1, 2, 3, 11, 14, 16, 14, 15. Saya bahas nomor 14, 15, 16. Berarti 14. Seberapa sering Anda merasa sangat ingin melakukan pembuktian diri? Oke, ini biasanya sumbernya pernah diremehkan, pernah diberlakukan tidak menyenangkan oleh orang-orang di sekitar kita. Pernah dibanding-bandingkan. Itu nomor 14 itu sumbernya. Benar seperti itu enggak? Boleh dijawab. Seberapa sering Anda merasa bahwa saya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain? Oke, saya dulu seperti ini teman-teman. Merasa jauh lebih baik, saya merasa lebih hebat. Tapi kenapa dia yang dapat? Kayak gitu. Seraba, sering Anda bersikap perfeksionis terhadap orang lain. Ini juga yang kadang membuat kita sulit bekerja sama dengan orang lain. Oke, benar bahwa ketika kita merasa besok di part pertama kita akan mendiskusikan kenapa ini terjadi dan efeknya bagaimana gitu. Dari situ kita bisa memperbaikinya. Jadi Pak Triyono, thank you gitu bahwa ketika kita pernah diremehkan maka yang terjadi adalah akan saya buktikan gitu. Sebenarnya rasa untuk membuktikan itu yang harus kita hilangkan. Buat apa sih kita membuktikan? Begini teman-teman, buat teman-teman berpikir, hidup ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Orang lain itu hanya melihat hidup kita. Kalau kita hidup untuk melakukan pembuktian pada orang lain, sebenarnya kita sedang mengorbankan diri kita untuk orang lain. Kita sedang dikuasai oleh rasa amarah, benci. Maka kemarahan dan kebencian itu menjadi masalah di situ. Sementara 15-16 itu adalah kesombongan. Tanpa disadari orang-orang yang sangat perfect itu sombong. Teman-teman pernah ingat atau pernah mendengar bahwa sombong itu adalah baju kebesarannya Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh sombong. Kalau kita memakainya, maka Tuhan pasti akan dalam tanda kutip marah. Yang perfect itu hanya ciptaan Tuhan. Selain itu nggak ada. Ketika kita merasa semuanya harus sempurna, kita akan lelah. Harus lebih baik, iya. Harus sempurna, nggak usah dicari kesempurnaan itu. Karena nggak ada. Lebih baik itu satu hal yang harus kita upayakan. Tapi sempurna itu hanya milik Tuhan. Kenapa segala sesuatu di dunia itu selalu ada titik lemahnya? Ini untuk pembuktian pada kita semua bahwa hanya Tuhan yang sempurna. Sementara kita, manusia, kita selalu punya titik lemah, titik ketidaksempurnaan. Jadi itu ya teman-teman, sedikit buat teman-teman agar bisa menerima gitu. Bagaimana dengan rasa takut terhadap kegagalan, rasa ragu ketika melangkah, semua sumber keraguan itu adalah pengalaman negatif di masa lalu. Pengalaman-pengalaman negatif itu sangat membekas, sangat menyakitkan, membuat kita merasa saya nggak sanggup lagi kalau itu terjadi. Sehingga setiap kali kita mau melangkah, yang ada di pikiran kita adalah rasa sakit yang muncul akibat kegagalan atau pengalaman negatif di masa lalu. Maka caranya gimana? Ya berdamai dengan masa lalu. Tentang bagaimana cara berdamainya, kita diskusikan besok. Di hari Selasa ya teman-teman. Setidaknya hari ini teman-teman mulai mulai paham. Ini loh yang menghambat saya selama ini.
Inilah mapping. Kalau kita nggak melakukan pemetaan, kalau teman-teman nggak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, maka selamanya kita akan tetap terjebak di sini. Oke. Ada pernyataan menarik, benar bahwa mental block itu dipengaruhi oleh lingkungan kita, karena memang kita hidup di lingkungan. Seperti tadi yang tadi kita diskusikan bahwa kesehatan mental atau psikologi kapital itu punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Berikutnya adalah lingkungan dan dua-duanya saling berpengaruh. Ada banyak jargon misalkan yang penting yang penting sehat gitu. Walaupun nggak kaya. Ini bentuk rasa syukur atau putus asa. Ini pertanyaannya. Karena antara acceptance, penerimaan, dan apati, keputusasaan, ini dua hal yang mirip, tapi beda. Gak masalah, gak suka, yang penting bahagia. Ini kan seolah-olah kita mau melakukan pembenaran terhadap apa yang hari ini kita dapatkan. Bahagia itu wajib, teman-teman, apapun level kita. Tapi tentang kaya dan miskin, itu sesuatu yang juga harus kita perjuangkan. Maka ketika kita ngomong nggak masalah nggak kaya, yang penting bahagia, itu seolah-olah orang kaya itu nggak bisa bahagia. Padahal siapapun kita punya potensi untuk tetap bahagia. Apakah kaya atau miskin, sukses atau gagal, itu di situ. Banyak slogan-slogan positif, kesannya keren untuk menghibur diri kita, tapi sebenarnya itu bentuk keputusasaan. Teman-teman, putus asa itu tipis loh, sangat tipis. Antara menerima dan putus asa itu beda tipis. Ketika kita menganggap yang penting sehat, gak masalah randu apa-apa. Yang penting sehat itu benar, gitu. Tapi nggak masalah gak apa-apa itu yang masalah, itu keputusasaan kita. Alhamdulillah sehat itu bentuk syukur kita. Gitu. Masih orang duit itu adalah keputusasaan kita. Jadi dua klausa ini itu punya level vibrasi yang berbeda. Kalau teman-teman belajar vibrasi, karena dalam perjalanan saya belajar dari setiap kata yang disampaikan oleh orang ketika saya melakukan konseling, menerima kelas privat atau apapun. Saya punya program privat, teman-teman, untuk membantu orang-orang yang merasa punya masalah dengan mental dan kemudian ingin diperbaiki, yang punya masalah dengan trauma masa lalu atau apapun bentuknya, hambatan mental. Kita punya program privat yang memang kita desain disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Dari ketika kami melakukan konseling, dari diskusi pertama, kedua, dan ketiga, dari setiap kata itu punya vibrasinya masing-masing. Dan saya biasanya punya catatan. Pilihan-pilihan kata yang dia sampaikan ketika curhat, itu kan pilihan kata nggak sadar. Dari situ saya bisa memetakan, dan ini membantu. Termasuk ketika kata-kata itu tadi. Ada kata-kata dengan level acceptance, ada kata-kata dengan level apati, ada kata-kata dengan level pride, ada kata-kata dengan level courage, keberanian. Itu semua berbeda masing-masing. Dari situ kita bisa memetakan dan kemudian, oh, orang ini punya problem di sini. Gitu. Bagaimana cara keluarnya kita petakan. Jadi dua hal ini tadi bahwa nggak masalah kaya, nggak masalah yang penting sehat, Mas Yo nggak kaya gitu. Yang penting sehat itu adalah benar bahwa kesehatan itu penting, walaupun nggak kaya itu adalah keputusasaan. Itu aja sih teman-teman tanggapan saya. Ada yang mau menanggapi? Boleh mungkin open mic, silakan. Kayaknya ada yang mau open mic, silakan teman-teman. Silakan Bapak kalau ada yang mau menyampaikan. Pendengar nggak Pak? Punten. Silakan Pak. Tadi agak error dikit. Saya pengen nanya Pak. Saya juga udah lama ngikutin Bapak. Dan masalah juga tetap saya mencari sumber-sumbernya ya Pak. Iya. Terusan
ada tadi Bapak bilang makrifat lah. Anggap aja Betul, itu ini, Pak ya. betul, Saya lebih cenderung ke meditasi, Pak. betul. Itu gimana, Pak? Meditasi itu sangat baik, Pak. Gitu. Meditasi itu macam-macam bentuknya, macam-macam tujuannya. Setiap tradisi punya pola meditasinya masing-masing, begitu. Orang-orang Jawa punya meditasi dengan caranya mereka masing-masing. Kita teman-teman yang beragama Islam juga punya zikir sebagai media meditasi. Kemudian ketika kita hubungkan meditasi dalam perspektif barat itu juga macam-macam, terlebih ketika teman-teman belajar mindfulness, ada Oke. body scanning, kemudian ada banyak teknik gitu. Meditasi bisa untuk penyembuhan, meditasi bisa untuk eh, inti dari meditasi adalah kita mengamati diri kita mengamati perjalanan kita melakukan evaluasi. Jadi meditasi yang diikuti dengan refleksi itu yang akan membuat kita bisa keluar dari zona-zona yang dalam tanda kutip negatif itu sih Pak. Itu. Mungkin kalau boleh spesifik yang mau ditanyakan seperti apa Pak? Kalau tanggapan saya tentang meditasi, meditasi itu baik. Iya, Pak. Apapun bentuknya. Penelusuran mental block, Pak. Ya, Bisa dengan begitu, Pak. bisa, sangat bisa. Meditasi bisa kita pakai untuk melepaskan mental block kita. Nah, Tapi kemudian tergantung tujuan meditasi kita apa. Itu pertama. Tergantung teknik yang mau kita pakai. hmm. Cuman masalahnya belum apa ya, belum ada guru pembimbing, Pak. Dari pola-pola yang saya pelajari sih bisa lah gitu ya. Dari berbagai sumber saya kumpulin, dari YouTube, dari berbagai macam literatur gitu loh. Oh, Iya, ternyata artinya bebas. Bebas itu ya memang ranahnya spiritual ya, Pak. Jadi betul. saya nggak terikat dengan aturan-aturan tertentu gitu, dengan teknik-teknik tertentu gitu loh. Artinya memang ini bebas. Semua agama juga bisa melakukan itu. Betul. Entah Iya, ya maupun lagi duduk, tidur gitu loh. iya, Oh, benar. saya belum belum itu belum apa ya, punya guru gitu loh. Itu. Eh, boleh nanti mungkin sharing, Pak. Artinya Mm-mm. dari sekian banyak teknik meditasi itu memang ada yang meditasi dengan dalam tanda kutip benar ketika kita duduk pun kita sedang bermeditasi. Mindfulness Mm-mm. adalah salah satu bentuk latihan untuk membangun meditasi. Mindfulness pun banyak aliran, Pak. Banyak Iya. banyak banyak apa ya? Banyak cara. Meditasi yang paling sering saya pakai adalah body scanning. Bagaimana kita mengenal tubuh kita. Tujuannya untuk benar-benar total relaksasi, untuk mengistirahatkan badan. Ini sangat bermanfaat untuk penyembuhan sih, Pak, secara fisik sebenarnya. Lebih ke itu. Tapi ketika meditasi yang lain, meditasi untuk terapi ada, Pak. Untuk terapi traumatik ada tekniknya yang bisa kita lakukan. Kita punya trauma di masa lalu dan sebagainya, kita bisa melakukan itu dengan beberapa teknik. Seperti itu sih, Pak. Iya, Pak. Artinya eh, ketika saya misalnya gini, saya pernah menerima satu teman dari Jawa Barat ya melakukan konseling. Kemudian dia cerita saya melakukan banyak riatuh, Pak. Saya tanya apa yang biasanya dilakukan. Biasanya saya tidak akan mengubah modal gini. Setiap orang membawa modal mereka masing-masing. Maka sebenarnya modal itu bisa untuk memperbaiki diri mereka, asal mereka tahu. Sebenarnya ketika mereka bertemu dengan saya hanya memberikan cerminnya. Pak, ini loh Pak, ada kaca. Ayo bercermin di sini. Bapak lihat apa yang sudah dilakukan, apa yang dibawa, apa yang dipunya. Pakai itu. Jadi lebih seperti itu. Apapun teknik yang dipakai, yang pernah digunakan, itu bisa kita gunakan. Iya, Pak. Sip. Eh, iya, Pak, punten. Boleh, Saya berpengalaman, berbagi boleh. pengalaman sebelumnya, Pak. Saya ini mungkin Islam ya, Islam keturunan gitu. Hmm. Ya, artinya saya kritis nih Islam Islam yang selamat itu seperti apa? Saya cari Ya, terus. Akhirnya saya menemukan lah. Ini disclaimer aja ya, Pak. Nah, boleh. eh, ya anggap aja saya punya konsep Islamnya sudah saya pahami gitu. Kemudian ada konsep Tuhan yang belum saya pahami, Pak. Katakanlah Tuhan itu dekat, Tuhan Betul. mengabulkan semua doa. Nah, Betul. kadang-kadang keraguan tuh ya ada, tetap ada, sangat ada, Pak. Nah, Iya. yang jadi masalah itu konsep Tuhan saya seperti apa gitu loh. Akhirnya saya mencari terus gitu loh.
Akhirnya di ranah meditasi lah, anggap aja di ranah entah itu kalau sufi lah atau apalah ya, semua itu bisa dibilang sama sebenarnya sih kalau menurut saya sih. Iya. Nah dari situlah saya ini loh titik yang memang yang saya cari gitu loh. Cuma tadi saya jelaskan bahwa saya memang belum baru ketemu itunya ya, metodenya, Konsepnya. Iya. tapi belum bisa masuk gitu loh. Entah itu manunggaling kaula Gusti istilahnya macam-macam Pak ya, atau itu Iya. tuwung atau kosong Iya. atau itulah sebenarnya sih ini kok polanya sama gitu loh. Polanya sama, berarti kan ada keteraturan gitu loh. Ada ilmu yang bisa kita pelajari gitu loh. Iya. Bisa seperti itu mungkin. Cuma saya belum. Dengan Pak Itu siapa aja. Pak? Boleh tahu? Mungkin Bapak kalau ngomong saya mungkin ingat saya Bagus Pak Cirebon dulu. Oh iya Pak Bagus. Thank you Pak Bagus. Kebetulan nomornya tuh aktif kembali jadi saya terhubung kembali Pak. Alhamdulillah. Iya Pak Bagus. Jadi beberapa waktu yang lalu saya bertemu juga dengan teman-teman yang mereka punya praktisi atau memang melakukan praktek-praktek spiritual itu. Bertemu, melakukan, dan kemudian kita banyak diskusi. Tapi kan kemudian saya sedikit saja hanya memberikan perspektif psikologis dan sains kepada mereka, dan ternyata setelah itu mereka bisa menemukan semacam satu pemahaman yang lebih utuh gitu. Artinya ketika kita mendiskusikan tentang spiritualitas, memang itu sangat subjektif. Setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Saya sepakat dengan itu. Setiap orang punya belief sistemnya masing-masing. Ketika kita ngomong, saya yakin, saya percaya pada Tuhan, tapi saya ragu. Saya percaya Tuhan Maha Besar, tapi ketika diminta untuk, maka sebenarnya di situ. Di kelas finansial transformasi kita pernah menguji batas keyakinan kita, Pak. Jadi ada satu materi yang saya berikan itu benar-benar membahas tentang belief system kita, dan kita menguji level kita di mana sih percayanya. Mirip kayak ini tadi, kita memetakan, tapi kita fokus ke belief, ke keyakinan. Di titik itu kita akan tahu, oh saya masih ada di level ini toh ternyata. Selama ini saya hanya ngomong. Itu menarik gitu. Jadi di membahas tentang memetakan keyakinan itu lebih menarik lagi. Ada beberapa pertanyaan, beberapa cara yang bisa kita pakai untuk sebenarnya ternyata ketika saya ngomong saya yakin pada Tuhan itu hanya di lisan, hanya di pengetahuan. Ketika saya percaya, saya tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, itu hanya pengetahuan kita, Pak, bukan keyakinan kita. Ternyata batas keyakinan kita, kekuasaan Tuhan itu di kotak ini toh. Di luar itu kita belum mampu menjangkaunya. Terus bagaimana melatihnya? Ada cara untuk melatihnya, Pak. Bagaimana membesarkan level kotak keyakinan kita itu akan menjadi lebih menarik kan ketika semuanya konkret. Batas kita di mana gitu. Mengenal batasan diri, ada di batas logika, batas emosi, batas keyakinan, itu sangat bermanfaat untuk membantu membuat kita bergerak lebih baik. Ini sebenarnya diskusinya agak panjang sih Pak, lebih di level yang sudah advance gitu, tidak di yang awal ini. Ini kan kita ngomong lebih ke emosinya. Tapi menarik untuk mungkin kita diskusikan Pak Bagus. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar lagi gitu, bergabung lagi, melanjutkan. Jadi memang saya punya satu sesi pada saat di kelas financial transformasi itu membahas tentang belief. Benar-benar kita membedah tentang keyakinan kita. Ada di mana levelnya. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang kita berikan secara konkret, dan setelah teman-teman mengisi beberapa pertanyaan itu, teman-teman sudah mulai ketemu kotak saya di sini ternyata. Ini batasan saya. Ini sebagai kesimpulan aja Pak ya, saya ini merenungi, ternyata kesimpulan kehidupan kita tuh sebatas mana keyakinan kita terhadap Tuhannya, atau kita sedang diuji dengan keyakinan terhadap Tuhannya gitu. Benar nggak Pak seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Yang jelas iman itu pasti diuji. Jangan mengaku beriman, jangan mengaku yakin kalau kita belum bisa lolos pada ujian itu. Jadi setiap orang punya perjalanannya masing-masing, Pak. Nikmati saja, nggak usah membandingkan. Sesimpel itu. Iya.
perjalanan kita di mana, nikmatin. Nggak usah bandingin dengan orang lain. Karena hubungan kita dengan Sang Pencipta itu privat, sangat intimate, sangat pribadi. Gitu. Seperti Akhirnya, akhirnya benar Pak. Ketika saya belajar meditasi gitu loh, entah itu malam atau apa, akhirnya saya punya kesadaran. Artinya sudah saya nggak punya iri terhadap orang gitu loh, atau sifatnya apa ya, toleransinya tinggi gitu loh, biarin aja nggak apa-apa. Dia melakukan itu tuh hanya untuk mencari keyakinan gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Akhirnya ya nyaman-nyaman aja sih. Nyaman tuh dalam arti ya tenang gitu loh. betul, Seperti mencapai neutrality. jadi nggak bisa nggak berusaha memberikan nilai atau apapun tak nilai Nggak menjustice memang. Open mind. Ya itu sudah bagus sih Pak, gitu. Bahwa tidak menjustice itu adalah langkah awal untuk kita naik level, gitu. Bahwa menghargai proses. Saya selalu meyakini setiap orang sedang berjalan menuju baik. Iya. Itu selalu keyakinan saya. Ada dimanapun level dia, gitu. Ketika kita bisa melihat, oh kamu salah, artinya kita sudah melampaui itu. Menjadi masalah ketika kita menjustice dia salah dan dia berhenti di level itu. Kita nggak punya hak menjustice dia. Iya. Yang lagi terasanya seperti itu Pak. Artinya mereka melakukan apapun juga saya nyaman gitu loh. Ya biarin aja. Mereka lagi mencari keyakinannya, mencari lebih baik gitu. Ya memang nyaman Pak. Saya pikir-pikir di situ nyaman Pak. Cuma memang ada mental block yang memang saya lagi menuju kreator Pak. Amin. Sama-sama Pak, bareng-bareng kita bergerak. Saya yakin ada nanti ketemu polanya. Saya meyakini itu bisa. Terima kasih Pak. Sharing-sharing. Thank you Pak Bagus. Luar biasa sharingnya bahwa kita bergeser menuju kreator. Apakah kita nanti akan sampai di sini? Ini bonus saja teman-teman. Nggak usah mengejar ini. Ketika kita mengejarnya berarti kita punya kemelekatan yang sangat tinggi. Ya, masalah itu Pak. Ketika meditasi tujuannya untuk mencari kekosongan, sebenarnya kita nggak sedang meditasi Pak. Kita sedang melekat banget gitu. Ketika kita menikmati apa yang kita lakukan, kita sampai kok. Iya Pak. Oke, thank you Pak Bagus. Terima kasih teman-teman. Sebentar saya cek dulu di kolom chat. Lumayan diskusi kita. Bersyukur sekali masih. Oke. Oke, ada pertanyaan. Nanti akan dibahas juga cara naikin vibrasi. Ya, besok secara ringkas kita akan bahas gimana cara menaikin level vibrasi kita. Jadi mental block dan vibrasi itu dua istilah berbeda, tapi untuk menunjukkan satu hal yang sama, teman-teman. Walaupun kemudian ada perbedaan, iya, tapi saya lebih melihatnya sebagai dua hal yang dua sisi mata uang, sama-sama menunjukkan uang, gitu, sama-sama menunjukkan diri kita, tapi dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Terlebih ketika kita mempelajari tentang otak, pikiran, saya selalu berpikir bahwa kita masuk ke sebuah masjid, teman-teman. Mau kita masuk dari depan, masuk dari kiri, masuk dari kanan, dari pintu manapun, katakanlah ada 10 pintu di dalam masjid itu. Setelah sampai di dalam, kita akan menghadap pada tujuan yang sama. Hanya kemudian setiap pintu punya namanya masing-masing. Ada pintu timur, katakanlah ada pintu kemenangan, ada pintu apapun, mirip seperti itu. Itulah ilmu. Setiap bidang keilmuan punya nama mereka masing-masing, punya disiplinnya masing-masing. Tapi pada titik tertingginya, semua akan lebur. Semua menyatu, gitu. Sama dengan mental block dan vibrasi. Itu dua hal berbeda, tapi pada akhirnya esensinya sama. Semua menunjukkan tentang perjalanan kita untuk menuju lebih baik. Terima kasih teman-teman. Sudah jam 9. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan kebaikan. Sampai ketemu pada perjalanan kita berikutnya. Insya Allah di hari Selasa kita akan ketemu lagi teman-teman. Sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan perjalanan kita dilancarkan. Kita bisa terus belajar, terus bertumbuh, dan terus menjadi lebih baik. Menikmati proses, bersabar di dalamnya. Dan mudah-mudahan keyakinan kita tetap dijaga oleh Allah. Mohon maaf atas kata-kata yang salah, atas kekurangan yang saya lakukan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya teman-teman.